Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita gali lebih dalam bab 2 dari buku Dual Transformation. Ya, buku yang menarik dari Scott Anthony, Clark Gilbert, dan Mark Johnson. Betul. Fokus kita kali ini spesifik ke bagian pertama formula mereka, yaitu transformasi A. Soal memposisikan ulang bisnis inti yang sudah jalan ya. Tepat. Gimana caranya bisnis yang sudah ada ini bisa, katakanlah, lebih kuat menghadapi guncangan perubahan atau disrupsi. Penting banget ini. Kalau kita ingat formula A plus B plus C sama dengan perubahan, nah A ini fondasinya. Fondasi untuk memperkuat yang sudah ada kan. Bagaimana perusahaan mapan bisa tetap relevan bahkan mungkin berkembang pas ada disrupsi. Justru itu. Karena seringkali disrupsi itu menggerus model bisnisnya. Bisa atau mungkin harus ya mengubah cara mereka beroperasi biar tetap relevan gitu. Meskipun mungkin bisnis intinya kelihatannya masih oke-oke aja. Iya, itu dia. Dan yang seringkali jadi tantangan itu mengubah cara kerjanya atau how-nya. Itu kayaknya lebih susah daripada mengubah what atau apa yang ditawarkan. Nanti kita lihat deh contohnya. Dan kesulitan ini, seperti yang dijelaskan di buku ya, sering banget menjebak pemain lama, pemimpin pasar. Oh ya? Kenapa gitu? Mereka mungkin lihat ada ancaman datang, tapi sistem, proses, bahkan mindset yang udah nyaman dan efisien untuk cara lama, itu susah banget buat belok. Jadi kayak dilema inovator itu ya? Persis. Kesuksesan masa lalu malah jadi kayak rantai gitu, susah adaptasi buat masa depan. Oke. Jadi kalau gitu, apa sih sebenarnya transformasi A ini? Definisinya gimana di buku? Buku mendefinisikannya sebagai memposisikan ulang bisnis hari ini untuk memaksimalkan ketahanannya. Memaksimalkan ketahanan, artinya bukan bikin bisnis baru sama sekali ya? Bukan, lebih ke mengubah cara Anda melayani kebutuhan pelanggan yang sudah ada. Sementara apanya atau masalah inti yang diselesaikan buat pelanggan itu intinya tetap sama ya? Betul, masalahnya sama tapi cara menyelesaikannya yang diubah. Contohnya gimana tuh, biar kebayang? Kayak coba pikirin media deh, HuffPost misalnya. Kebutuhan orang akan berita kan tetap ada. Tapi HuffPost mengubah cara berita itu disajikan dan dikonsumsi. Iya. Atau mungkin Salesforce ya? Nah, itu contoh bagus. Salesforce mengubah total cara perusahaan mengelola hubungan pelanggan dari software CRM yang beli putus dalam kotak jadi model cloud langganan. Kebutuhan CRM-nya sama, tapi cara akses dan bayarnya beda drastis. Serangnya bukan ke kebutuhan dasar pelanggan, tapi lebih ke model bisnis atau cara perusahaan beroperasi. Oh gitu? Jadi bukan produknya yang salah, tapi cara jualnya, cara bikinnya gitu ya? Bisa jadi. Contoh klasik kayak Kodak atau Nokia zaman dulu. Mereka bukannya nggak lihat teknologi baru datang loh. Mereka tahu ada digital, ada smartphone kan? Tahu, tapi tantangan terbesarnya itu mengubah cara mereka beroperasi. Manufaktur, distribusi, penjualan, semuanya udah super efisien buat model bisnis lama. Terlalu efisien di jalur yang salah untuk era baru gitu ya? Nah, kira-kira gitu. Susah beloknya. Oke, menarik. Buku ini kan kasih beberapa contoh perusahaan yang berhasil nih, melakukan transformasi aja. Iya. Coba kita bedah deh, mulai dari Deseret Media. Iya, Deseret Media, perusahaan surat kabar tua. Pasti kena dampak, internet banget ya. Iklan cetaknya gimana? Wah, anjlok drastis. Buku itu nyebut antara 2008-2010, pendapatan iklan display cetak mereka hilang hampir sepertiga. Iklan baris cetaknya lebih parah lagi, hilang lebih dari 2/3. Wow, itu pukulan berat banget buat bisnis inti mereka. Terus, gimana mereka transformasinya? Langkahnya apa aja? Mereka ambil beberapa langkah penting. Pertama, geser fokus. Dari berita umum yang udah kayak komoditas ke konten yang unik yang punya pembeda kuat. Pembedanya apa tuh buat mereka? Kalau di kasus mereka, fokus ke nilai-nilai keluarga dan keagamaan, sesuatu yang memang jadi ciri khas pembaca setia mereka. Oke, fokus konten. Terus? Kedua, diversifikasi produk inti. Jadi nggak cuma ngandelin koran utama. Mereka bikin publikasi khusus yang lebih targeted, bahkan solusi direct mail buat pengiklan. Jadi nambah produk di sekitar inti ya. Ada lagi? Ketiga, ini juga penting, potong biaya. Tapi bukan asal potong ya. Potong biaya secara radikal, tapi strategis. Gimana hasilnya setelah langkah-langkah itu? Apakah bisnis cetaknya malah ditinggal? Justru itu uniknya. Penurunan pendapatan inti mereka berhasil diperlambat banget. Dan yang lebih penting, produk-produk baru yang tadi lebih fokus itu mulai kasih kontribusi gede. Oh iya.
Seberapa besar? Buku itu bilang, akhirnya produk baru ini nyumbang lebih dari separuh pendapatan bersih inti mereka. Wah, signifikan ya. Banget. Jadi, meskipun mereka juga masuk ke digital ya, itu transformasi B mereka, tapi transformasi A ini bikin bisnis inti cetaknya jadi lebih tangguh dan tetap vital, nggak mati. Oke, jadi itu Deseret Media. Contoh berikutnya Adobe. Wah, ini nama besar di dunia kreatif. Photoshop, Illustrator. Dulu kan jualnya software dalam kotak ya. Betul, model lisensi perpetual, beli sekali, pakai selamanya. Apa tantangan mereka sampai perlu transformasi Adobe? Kena 2 pukulan. 1, resesi ekonomi global, anggaran pelanggan pada ketat. 2, pembajakan software gila-gilaan. Pembajakan. Seberapa parah? Diperkirakan rugi hampir $1 miliar setahun gara-gara bajakan. Model jual putus mereka jadi rentan banget sama ini. Lalu transformasi Adobe mereka jadinya apa? Langkah yang sangat-sangat fundamental. Mereka pindah total dari jual lisensi kotak ke model langganan berbasis cloud. Ah, Creative Cloud itu ya. Software as a Service, SaaS. Tepat. Ini bukan cuma ganti cara bayar loh, ini ganti cara mereka mendesain produk, mendistribusi, update, sampai support. Perubahan how yang masif. Apa untungnya buat Adobe pindah ke langganan gitu? Banyak lapisannya. Pertama jelas ya, pendapatan jadi berulang. Recurring revenue. Lebih stabil, lebih bisa diprediksi. Nggak naik turun drastis nunggu rilis versi baru. Oke, pendapatan lebih stabil. Apalagi? Biaya produksi fisik, distribusi fisik, hilang. Update software jadi lebih gampang buat pengguna. Nggak nunggu versi besar. Terus harga jadi fleksibel. Fleksibel gimana maksudnya? Bisa bikin paket lebih murah buat pelajar misalnya, atau buat pasar negara berkembang. Jadi jangkauannya lebih luas. Dan yang kelima, ini penting banget. Model cloud ini bikin pembajakan jadi jauh lebih susah. Masuk akal. Saya dengar ada upaya internalnya juga ya di Adobe buat perubahan ini. Nggak gampang kan pasti? Oh iya banget. CTO mereka waktu itu, Kevin Lynch, sampai nunjuk sekitar 40 manajer kunci jadi semacam agen perubahan internal. Tugasnya ngapain tuh agen perubahan? Ya, mendorong adopsi model baru ini di seluruh perusahaan. Edukasi, sosialisasi. Ini nunjukin mereka serius banget sama perubahan cara kerja ini. Hasilnya gimana buat Adobe? Sukses besar. Di 2014 itu Creative Cloud udah jadi penyumbang pendapatan signifikan. Dan yang penting, profitabilitas mereka nggak cuma pulih, tapi malah melampaui level sebelum resesi. Luar biasa. Nah, sekarang kita ke Netflix. Ini contoh klasik banget, dan katanya mereka transformasi A sampai 2 kali ya? Betul. Netflix ini menarik banget perjalanannya. Transformasi A pertama itu sekitar tahun 1999. Waktu itu saingannya siapa? Masih era DVD fisik kan? Saingan beratnya Blockbuster, raksasa persewaan video fisik. Nah, Netflix mengubah cara orang nyewa film. Gimana caranya? Bukan bayar per DVD yang disewa, tapi langganan bulanan. Bisa simpan beberapa keping DVD sekaligus, tukar sesering mungkin. Nggak ada biaya tambahan, nggak ada denda telat. Wah, denda telat itu kan andalannya Blockbuster ya. Justru itu, Netflix nyerang kelemahannya langsung. Model langganan ini bikin pelanggan jadi lebih lengket ke Netflix dan pendapatan mereka lebih pasti. Ada cerita mereka mau dibeli Blockbuster ya waktu itu? Iya, tahun 2000. Netflix nawarin diri buat diakuisisi $50 juta. Ditolak sama Blockbuster. Ironis ya lihat akhirnya gimana? Iya, ironis banget. Terus, datang era internet cepat. Ini jadi ancaman sekaligus peluang kan buat model DVD via pos. Nah, disinilah transformasi A kedua Netflix terjadi. Pindah dari kirim DVD fisik ke layanan streaming online. Polanya sama lagi ya. Apa yang dicari pelanggan tetap sama. Hiburan, film, serial. Betul, tapi cara dapatnya berubah total. Dari nunggu papos datang, jadi nonton instan lewat internet. Beda mendasar di operasionalnya apa tuh? Antara model DVD pos sama streaming buat Netflix? Cara kerjanya gimana bedanya? Beda banget how-nya. Model DVD pos itu butuh jago logistik. Manajemen inventaris ribuan keping DVD, gudang yang efisien, jaringan distribusi pos yang andal. Harus presisi ya kirim baliknya. Iya. Sementara model streaming butuh keahlian di teknologi, infrastruktur cloud yang gede dan scalable, algoritma rekomendasi konten yang canggih. Oh ya, yang mereka bikin kontes $1 juta itu ya? Itu dia. Terus negosiasi lisensi konten digital sama studio-studio, skill setnya beda total. Dan hasilnya ya kita tahu semua lah ya.
Streaming langsung jadi tulang punggung bisnis mereka. Plus, model ini bikin mereka bisa ekspansi global jauh lebih cepat. Nggak perlu bangun gudang DVD di mana-mana. Sementara Blockbuster, 2010. Bahkan langkah Netflix bikin konten original kayak House of Cards itu bagian dari penguatan cara baru mereka. Konten eksklusif buat platform streamingnya. Oke, dari 3 contoh kuat ini Deseret Media, Adobe, Netflix, buku ini kan nyimpulin ada 4 kunci sukses ya buat transformasi agile. Pelajaran pentingnya apa nih? Kunci pertama, fokus pada job to be done pelanggan pasca disrupsi yang bisa dipertahankan. Job to be done, pekerjaan yang harus diselesaikan. Konsep ini penting banget ya. Banget. Intinya kan pelanggan itu nggak beli produk atau layanan kita gitu aja. Mereka mempekerjakan solusi kita buat nyelesain suatu pekerjaan dalam hidup mereka. Bisa pekerjaan fungsional, emosional, atau sosial ya. Betul. Nah, kuncinya adalah paham betul mengapa pelanggan mempekerjakan kita. Dan yang paling penting, apakah alasan itu masih valid setelah ada disrupsi di pasar? jadi kita harus tanya, pekerjaan apa yang dulu penting tapi sekarang nggak lagi? Atau sebaliknya, pekerjaan apa yang tetap relevan dan unik yang bisa kita tawarkan sekarang? Tepat. Apa yang sulit ditiru pendatang baru atau disrupsi itu sendiri? Buku ini kasih beberapa pertanyaan panduan. Kenapa sih pelanggan dulu beli dari kita? Apa yang paling mereka hargai? Dampak disrupsinya apa? Apa yang dulu penting sekarang jadi biasa aja? Kebutuhan mereka apa yang belum terpenuhi? Ini butuh jujur ya sama diri sendiri, jangan pakai asumsi lama. Harus. Perlu perspektif segar. Oke, setelah job yang relevan pasca disrupsi ketemu, langkah berikutnya apa? Kunci kedua, inovasi model bisnis untuk menyelesaikan job tersebut secara lebih baik. Tahu jobnya aja nggak cukup. Harus dirancang ulang cara kerjanya ya, model bisnisnya. Betul. Gimana cara Anda beroperasi biar bisa nyelesain job itu dengan lebih efektif, lebih efisien, di konteks pasar yang baru. Ini menyangkut cara Anda bikin nilai. Apa yang dibuat sendiri, apa yang outsource, gitu ya. Iya. Terus cara Anda menyampaikan nilai. Gimana produk atau layanan sampai ke pelanggan? Pakai channel apa? Dan cara menangkap nilai, cara dapat duitnya. Nah, itu dia. Model pendapatan, model harga. Elemen apa aja sih di model bisnis yang biasanya perlu dilihat lagi atau diinovasi? Buku ini nyebut beberapa. Produksi, distribusi, langsung ke konsumen, pakai mitra baru, dukungan pelanggan, bisa self-service, model pendapatan, langganan, freemium, model harga. Yang penting semua nyambung dan dukung job tadi ya. Harus koheren. Contohnya di buku itu BYU Idaho, universitas yang fokus banget ke job mahasiswa. Dapat pengajaran bagus, biaya terjangkau. Mereka pangkas habis hal-hal yang nggak relevan sama job itu, kayak riset mahal atau tim olahraga prestige. Fokus banget ya. Oke, kunci ketiga soal ukuran sukses nih kayaknya. Iya, kunci ketiga. Tentukan dan pantau metrik baru yang relevan. Ini penting nih, transformasi A itu bukan sekedar potong biaya biasa. Bukan efisiensi doang ya. Bukan, tujuannya strategis, bikin cara yang beda secara fundamental dan bisa dipertahankan dalam memberi nilai ke pelanggan di landscape baru. Artinya, metrik sukses yang lama bisa jadi nggak relevan lagi dong. Sangat mungkin, metrik buat ngukur sukses jualan software kotak pasti beda banget sama metrik buat layanan langganan. Contohnya metrik baru apa? Mungkin fokusnya ke tingkat adopsi fitur kunci, tingkat churn atau pelanggan yang berhenti langganan, nilai seumur hidup pelanggan, CLTV, atau tingkat engagement pengguna. Jadi, metriknya harus cerminin cara baru kita beroperasi ya? Harus, biar kita tahu beneran model baru ini sehat atau enggak, bukan cuma ngukur sisa-sisa cara lama. Ini perubahan bisnis beneran, bukan kosmetik. Oke, masuk ke kunci terakhir. Ini agak beda nih. Kunci keempat, implementasikan secara agresif. Biasanya kan kalau inovasi disuruh coba-coba dulu, hati-hati. Kok ini disuruh agresif? Nah, ini poin menarik dan mungkin agak beda ya sama transformasi B yang buat mesin pertumbuhan baru. Transformasi B memang sering perlu eksplorasi, iterasi. Tapi kalau transformasi A, Argumennya, implementasinya harus cepat dan komprehensif. kenapa harus cepat dan komprehensif? Alasannya apa? Logikanya gini, job to be done atau kebutuhan pasar yang disasar di transformasi A itu kan biasanya udah terbukti. Bisnis inti Anda sebelumnya udah validasi itu. Pelanggannya ada, kebutuhannya nyata. Yang berubah kan cara memenuhi kebutuhannya aja. Betul.
agar tetap relevan dan kompetitif. Jadi, begitu Anda udah yakin sama desain model bisnis baru untuk transformasi A ini, setelah analisis JTBD dan rancang model bisnis yang matang, eksekusi cepat dan menyeluruh itu jadi penting. Biar apa? Biar nggak nanggung, biar nggak terjebak di tengah jalan, atau bikin kompromi yang malah melemahkan model baru. Atau yang paling bahaya, malah balik lagi ke cara lama yang lebih nyaman tapi udah nggak efektif. Harus tegas ya berarti? Begitu arahnya jelas, ya eksekusi penuh. Oke, jadi itu dia gambaran besar transformasi A, pergeseran mendasar dalam cara bisnis inti beroperasi biar tetap kuat di tengah perubahan. Bukan cuma penyesuaian kecil-kecilan. Jelas bukan tugas gampang, tapi contoh kayak Deseret Media, Adobe, Netflix tadi nunjukin ini sangat mungkin, dan seringkali jadi kunci bertahan hidup. Dan 4 kuncinya tadi penting banget diingat ya. Pahami job pelanggan pasca disrupsi, Inovasi model bisnis untuk selesaikan job itu dengan cara baru yang lebih baik, ukur pakai metrik baru yang relevan. dan implementasikan secara agresif begitu arahnya jelas. Ini jadi kayak fondasi ya sebelum mungkin perusahaan mikirin transformasi B, bikin mesin pertumbuhan baru. Benar. Dan mungkin sebagai penutup nih buat transformasi A, ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Buku ini kan bedain ya antara transformasi sejati sama sekedar optimasi. Optimasi itu gimana? Ya, melakukan hal yang sama cuma dibikin sedikit lebih baik atau sedikit lebih murah. Kalau transformasi A yang sejati itu butuh perubahan mendasar di cara Anda beroperasi. Dan perubahan itu nggak asal ya? Nggak asal, harus didorong pemahaman jernih tentang apa yang beneran dibutuhin pelanggan setelah lanskap bisnis berubah. Refleksi penting nih buat kita semua. Nah, mungkin pertanyaan lanjutannya buat Anda. Coba lihat di organisasi Anda sekarang. Ada nggak sih pergeseran-pergeseran kecil dalam cara kerjanya? Mungkin ada inisiatif baru yang rasanya agak aneh, nggak nyaman, atau malah dianggap radikal sama sebagian orang. Mungkinkah itu sinyal awal? Bisa jadi itu sinyal awal dari kebutuhan transformasi enterprise yang lebih dalam. Dan yang lebih penting lagi, apakah organisasi Anda siap untuk benar-benar mengubah cara operasinya secara fundamental? Bukan cuma moles-moles cara lama yang mungkin udah mulai pudar kilaunya? Pertanyaan berat tapi strategis ya. Betul. Sesuatu yang patut direnungkan mendalam.